bahwa di antara fungsi dan peranan Majelis Ulama yang saya tahu dari awal saya diberi amanah nasihul umaro, memberi nasihat kepada pemimpin atau pejabat di mana saja di Indonesia ini yang dilihat atau yang dipandang oleh Majelis Ulama menyimpang dari yang hak, itu ada kewajiban untuk memberikan nasihat. Supaya dia bertobat atau dia sadar bahwa apa yang diucapkan itu keliru, sehingga kembali kepada yang benar. Itu yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, berjumpa kembali kita di RTV Rahmatan lil Alamin. Insyaallah kita akan menyajikan satu tema kajian, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dipimpin langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman Iman. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di Pedahan, Sawangan, Kota Depok, dan beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga sebagai ulama, yaitu sebagai Ketua Umum di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Pak Kiai, untuk episode yang sekarang kita masih banyak pertanyaan nih dari masyarakat Pak Kiai, yang WA kepada saya. Kebetulan akhir-akhir ini kan ada seorang pejabat ya Pak Kiai yang nggak perlu disebutkan namanya, yang jelas bikin ya semacam heboh di medsos. Maka ini perlu harus ada penjelasan nih dari ulama Pak Kiai. Baik. Tapi sebelum ini diteruskan Pak Kiai, atau belum kita kaji, ya silakan ya Pak pada pemirsa dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun wa qil lana lima la ya'lamun. Amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, dan seluruh jamaah yang menyaksikan atau yang menyimak ya kajian kita di YouTube RTV ini, kajian tentang masalah keagamaan ini, juga para wali santri Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang pesantren ini berada di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Ya, mudah-mudahan para wali santri dalam keadaan sehat walafiat. Juga para santrinya oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Mudah-mudahan dihindarkan dari segala musibah-musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre, berkenaan dengan cukup gaduh ya di masyarakat kita tentang ada pernyataan dari seorang pejabat yang usah sebutkan namanya lah, mengenai masalah akidah, nih masalah agama kita ya, agama, sehingga penting sekali untuk ya kita counter. Dan untuk supaya lebih jelasnya mungkin dipersilakan oleh Haji Andre untuk dibacakan tema sekaligus pertanyaannya bagaimana. Baik Pak Kiai. Baik pemirsa, kita menyampaikan satu tema kajian hari ini, yaitu mengkanter pernyataan pejabat. Semua agama itu benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, baru-baru ini ada seorang pejabat yang menyatakan bahwa
semua agama itu adalah benar di mata Tuhan, sehingga pernyataannya ini menjadi gaduh di masyarakat. Bagaimana menurut Pak Kiai, seorang doktor bidang tafsir dan hadis, apakah benar pernyataan pejabat itu? Begitu Pak Kiai. Jadi kalau masalah akidah nih memang nggak boleh main-main Pak Kiai. Ya, jadi harus jelas diluruskan nih Pak Kiai. Harus diluruskan karena kalau melenceng dari akidah Islamiyah yang benar, bisa-bisa orang ini menjadi kufur dan siksaannya di dalam api neraka jahanamnya khalidina fiha abada, menjadi kekal selama-lamanya. Gara-gara akidahnya yang nggak pas. Nggak pas ya. Baik, ya. Pagi, silahkan Pagi. Oleh karena itu mari kita bahas ya dan kantor ucapan seorang pejabatin. Dan mungkin sebelumnya Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, saya kemukakan bahwa ya saya masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok, bahwa di antara fungsi dan peranan Majelis Ulama yang saya tahu dari awal saya diberi amanah, tepatnya dari tahun 2003 ya sampai sekarang 2021 dan karena saya dilantik kemarin yang keempat kalinya 2019 ya, sehingga insya Allah mungkin berakhir pada tahun 2024 ya, kalau sehat dan panjang umur insya Allah. Nah, yang saya ketahui dari peranan Majelis Ulama atau fungsi Majelis Ulama ini ya paling tidak ada 3. Yang pertama khadimul ummah, melayani umat dalam masalah keagamaan. Yang kedua muttahidul ummah, adalah bertugas untuk mempersatukan umat Islam, jangan sampai ada gontok-gontokan. Dan yang ketiga adalah nasihul umaro, memberi nasihat kepada pemimpin atau pejabat di mana saja di Indonesia ini yang dilihat atau yang dipandang oleh Majelis Ulama menyimpang dari yang hak, itu ada kewajiban untuk memberikan nasihat. Apakah diminta atau tidak diminta, ya kita namanya ya Majelis Ulama ini dikemukakanlah nasihat dengan baik supaya dia bertobat atau dia sadar bahwa apa yang diucapkan itu keliru, sehingga kembali kepada yang benar. Itu yang kita harapkan. Maka dalam kesempatan ini, dalam rangka ya nasihul umaro, memberi nasihat kepada penguasa atau pejabat, pemimpin negara, ditambah lagi untuk memberikan katakanlah pencerahan kepada umat supaya akidahnya jangan sampai goyah ya daripada akidah Islamiyah yang hak ini, maka kita akan kantor mengenai pernyataan tadi. Tadi kan di dalam pernyataannya antara lain yang saya tangkap, yang saya pahami adalah menyatakan bahwa semua agama itu di mana Tuhan adalah benar. Artinya tidak hanya agama Islam saja ya, menurut pernyataan tadi semua agama yang ada di dunia ini adalah pada hakikatnya benar menurut Tuhan, menurut mata Tuhan atau menurut penilaian daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya tentunya ini Tuhan yang mana yang membenarkan semua agama yang ada di dunia ini? Yang kedua, bahwa kalau menurut Tuhan kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena kita memang Pak Andre, kami khususnya di Pondok Pesantren Modern Darussolin ini lebih banyak menyebutnya Allah ya daripada Tuhan. Ya, kenapa? Karena ya di dalam Al-Quran, hadis juga banyak kata-katanya adalah Allah, bukan ilahun. Jadi kalau ilahun itu Tuhan ya, tapi kalau ya Allah ini Tuhan yang Maha Esa, yang betul-betul sebagai ma'bud yang wajib disembah oleh kita. Apalagi ketika berzikir ya, fazkurullah, zikirlah ya menyebut dengan nama Allah, bukan menyebut nama Tuhan. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Haji Andre yang saya hormati, berkenaan dengan masalah ini tentu yang paling utama kita mengkanter ini berdasarkan dalil ya,
berdasarkan dalil. Kan ada ungkapan dalam episode yang lalu sudah kita kemukakan ya, al-amru bid dalil sabit wal amru bila dalilin sulit ya. Jadi suatu masalah kalau ada dalilnya akan menjadi kokoh, mantap, kuat. Sementara kalau suatu masalah tapi nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, ngomong aja boleh tidak tapi nggak ada dasarnya, ya sulit lah untuk diterima. Ya, sulit itu bahasa Arabnya sendiri adalah su'ubatun, ya, bahasa Inggrisnya difficult, tapi ini ada sedikit ya mungkin kelakar juga ya, al-amru bidalil sabit wal amru bila dalilin sulit ya. Jadi maksud supaya sama-sama ujungnya it lah. Jadi kalau nggak ada dasarnya sulit untuk dipahami, untuk diterima. Nah, yang disepakati oleh para ulama ini ya, selain ada ijma qiyas ini, tapi yang paling disepakati adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, oleh karena itu kita dalam mengkanter ini akan dikemukakan dalil dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita tambahkan kuatan dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yakni dalam masalah apakah semua agama ini menurut ya atau di mata Tuhan benar. Saya katakan di sini dengan tegas bahwa menurut Tuhan kami yang bernama Allah Subhanahu wa taala, semua agama itu artinya tidak semua agama benar, tapi hanya agama Islamlah yang agama yang benar menurut keyakinan kami dari kaum muslimin tentunya dan muslimat. Nah, alasannya atau dalilnya apa? Ini tidak kurang Pak Haji Andre dan pemirsa, ada 5 ayat dalam Al-Quran sebagai dalilnya, bukan hanya 1-2 ayat, tapi paling tidak sepengetahuan saya, sejauh penelaahan saya dalam Al-Quran, ya, dimana waktu saya dulu kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran memang wajib menghafal Quran. Jadi setelah diteliti itu tidak kurang dari 5 ayat. Nah, ayat yang pertama yang menyatakan bahwa tidak benar semua agama ya adalah benar di mana Tuhan, di mata Tuhan, akan tapi hanya agama Islam. Ini kita bisa baca di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 19. Ya, suratnya pemirsa mungkin kalau yang punya Al-Quran atau sedang membuka Al-Quran di HP juga bisa lihat supaya lebih yakin. Itu surahnya Ali Imran ayat 19. Surah Ali Imran ayat 19 Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam. Ya, ayatnya innad dina indallahil Islam. Sungguh ya, agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Ini dalilnya yang pertama tentang bahwa hanya Islamlah agama yang benar menurut pandangan umat Islam. Ya, tentang masalah orang Kristen mengatakan agama yang paling benar, agama Katolik dan yang lainnya silahkan. Cuman kami menurut pandangan kami dari umat Islam bahwa yang ya benar itu agama yang kami peluk adalah agama ya Islam. Nah, supaya enggak istilahnya menafsirkan dengan ra'yu sendiri, dengan pendapat sendiri, walaupun saya tadi sudah dinyatakan sebagai doktor di bidang tafsir dan hadis, saya dikukuhkan doktor ya sebagai doktor tafsir dan hadis ini di UIN. UIN itu singkatan Universitas Islam Negeri Syariatullah Jakarta. Masih ingat tanggal 7 Februari 2008. Sekarang udah 2021 ya, udah lama. Ya, mudahan juga Pak Andre doanya di pemirsa sedang di proses juga untuk guru besarnya, profesornya ya. Karena udah lama doktornya ini. Nah, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, walaupun saya sudah diberi gelar doktor tadi di dalam bidang tafsir dan hadis, memang konsentrasi saya itu. Nah, kemudian namun saya tidak langsung dengan pendapat sendiri ya.
karena ada hadis Nabi kita Muhammad SAW riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas yang menyatakan, man qala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berbicara menafsirkan Al-Quran dengan pandangannya sendiri tanpa dasar ilmu tentunya, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Itu kan diancam ketika seorang seenaknya menafsirkan Al-Quran. Nah, supaya saya terhindar dari ancaman Rasulullah SAW itu, maka untuk menafsirkan ayat tadi, inna dina indallahil Islam, saya membuka atau membawa ya tafsir, namanya tafsir Al-Munir lima alimi tanzil ya, atau Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini yang namanya tafsir Al-Munir ini diterangkan, Andre dan pemirsa, bahwa tafsir daripada inna dina indallahil Islam, kata beliau adalah faladina mardiyan lillahi ta'ala siwal Islam. Artinya tidak ada agama yang maka tidak ada faladina, maka tidak ada suatu agama pun mardiyan ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mardiyan lillahi ta'ala diridhoi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala siwal Islami, kecuali hanya agama Islam saja. Ini menurut tafsir Al-Munir. Bahkan di dalam tafsir Munir ini bisa dibaca pada jilid 1 halaman 91. Ini semuanya ada 2 jilid. Pada jilid 1 halaman 91 beliau mengatakan bahwa nuzilat hadil ayah lamma da'atil yahudu annahu la dina afdal minal yahudiyah wa lamma da'at an-nasara ya annahu la dina afdal minan nasraniyah faradallahu alaihim zalika wa qala inna dina indallahil Islam. Artinya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pengakuan ya, orang-orang yang beragama Yahudi mengaku bahwa tidak ada agama Abdullah yang lebih utama minal Yahudiyah daripada agama Yahudi. Demikian juga orang-orang Nasrani punya pandangan, mengaku, mengklaim bahwa tidak ada agama Abdullah yang lebih utama minan Nasraniyah dari agama Nasrani. Faradallahu alaihim zalika. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah kepada ucapan-ucapan daripada orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani tadi dengan berfirman inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi yang hak di sisi Allah taala itu hanya agama Islam saja. Ini ada dalam tafsir Al-Munir lima alimi tanzil jilid 1 halaman 91. Kemudian dalil yang kedua dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 ya, bukan Al-Maidah ayat 51, tapi ini dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, dan aku telah ridho bagi kalian agama Islam sebagai agama. Di dalam tafsirnya saya membawa tafsir yang kedua ini, namanya tafsir Sofatul Tafasir. Sofatul Tafasir sendiri Pak Haji Andre dan pemirsa artinya adalah intisari dari berbagai tafsir, karena Syekh Ali Muhammad Ali As-Sabuni dari Mekah ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini menggunakan tidak kurang 20 kitab tafsir Al-Quran yang ada di dunia Islam, kemudian diramu ya menjadi satu kitab tafsir walaupun 3 jilid tebalnya. Ini satu jilidnya ada di dalam Sofatul Tafasir jilid 1 halaman 327, bahwa ditafsirkan firman Allah wa raditu lakumul Islam madina itu dengan ikhtartu lakumul Islam dinan min bainil adyan wa huwa dinul mardiyu alladzi la yaqbalullahu dinan siwahu. Artinya aku telah memilih untuk kalian agama Islam sebagai agama di antara sekian agama yang ada, dan agama Islamlah agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah, yang Allah tidak akan terima agama selainnya, maksudnya selain agama Islam ini. Ini tafsiran
dari kitab Sofarut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dari Mekah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Artinya, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Kalau seandainya semua agama itu benar di mata Allah, ya apa gunanya Allah menyuruh masuk ke dalam agama Islam secara totalitas? Karena kan semua agama benar, semuanya baik. Ini menunjukkan bahwa tidak benar ya ucapan seorang pejabat tadi. Nah, untuk supaya lebih jelasnya tafsiran dari waraditu lakumul Islam Madinah, saya membaca tafsiran daripada ayat udkhulu fis-silmi kafah, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Saya juga membawa atau ya membaca, mengambil rujukan dari kitab namanya Tafsir Al-Baydawi, ya, nama lengkapnya Tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, dikarang oleh Imam Al-Baydawi namanya. Ini di dalam tafsirnya Al-Baydawi ini yang nama lengkapnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, tepatnya pada jilid 1 halaman 134, beliau menafsirkan udkhulu fis silmi kafah ay udkhulu fil Islam bi kulliyatikum wala takhtalitu bihi ghairah. Artinya adalah masuklah kalian ke dalam agama Islam bi kulliyatikum dengan segala ya keseluruhannya. Artinya secara totalitas, jangan masuk agama Islam itu setengah-setengah. Ya, jadi harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Apakah itu kaitan dengan masalah akidatan akidahnya, atau misalnya kaitan dengan iktisad dan ekonominya, atau kaitan dengan siasatan masalah politiknya, atau misalnya malbasan kaitan dengan cara berpakaiannya. Jadi semua ajaran-ajaran Islam itu kita harus ikuti secara totalitas. Itu ayat tadi udhulu fisil mikafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Ini dalam tafsir Al-Baydawi diterangkan seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa berarti tidak semua agama di dunia ini benar. Karena kalau semuanya benar, Allah Ta'ala menyuruh supaya masuk ke dalam agama Islam, tentunya tidak berfaedah. Karena semuanya sudah benar. Kenapa harus disuruh masuk agama Islam secara totalitas ini? Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, semuanya ada 5. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102 telah berfirman, ada firman-Nya wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Kalau lengkap ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang jadi dalil adalah wala tamutunna, janganlah kalian meninggal dunia, mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian membawa agama Islam. Nah, di dalam tafsir Al-Qur'an yang saya miliki, ya, jadikan rujukan adalah ini tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir yang sangat populer di dunia pesantren, dunia perguruan tinggi, yang dikarang oleh Imam Imaduddin, ya, Hafiz Ibnu Katsir ini wafat 774 Hijriah. Beliau menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun di jilid 2 halaman 83. Beliau katakan hafizu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Kalau terjemahnya bahasa kitanya, kata Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi, hafizu alal islami, jagalah oleh kalian agama Islam ini, fi hali sihatikum, ya, ketika dalam kondisi kalian sehat, wasalamatikum, dan ketika kalian dalam keadaan sejahtera, ya, belum meninggal, ya, litamutu alaihi, supaya kalian nanti ketika meninggal dunia itu dalam keadaan sebagai muslim. Itu jadi tafsirannya, Allah berpesan kepada kita umat Islam supaya jangan sampai meninggal dunia sehingga
terus artinya tetap membawa agama Islam ini. Nah, supaya kita tetap ketika meninggal dunia membawa agama Islam, ya tentunya kita jangan sampai istilahnya teledor sehingga melayang agama Islam ini, ya. Jadi harus tetap, artinya Islam harus dijaga terus, dipupuk terus, jangan sampai akidah Islamiyah kita menjadi kendor, apalagi sampai luntur. Itu maksudnya. Jadi dijaga terus sehingga ketika malaikat Israel datang, ya, kita wafat itu kita dalam keadaan muslimah. Itu yang dimaksud dengan tafsiran Ibnu Katsir tadi. Yang terakhir, ayat yang kelima, ini ayat yang sangat telak sekali untuk membantah pernyataan pejabat tadi. Ada dalam Al-Quran surah Ali Imran ayatnya 85. Pak Andre dan pemirsa yang melihat Al-Quran atau yang melihat HP yang ada Al-Qurannya bisa dilihat surah Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, artinya, dan barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia sendiri di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi, menjadi orang-orang yang celaka. Nah, untuk lebih jelasnya supaya tidak keliru ketika menafsirkan Al-Quran, saya juga baca telaah dari kitab tafsir berikutnya yang saya miliki, yakni tafsir Al-Bahrul Muhit, ya. Tafsir yang saya miliki ada Bahrul Ulum karya As-Samarqandi, ada tafsir Al-Bahrul Muhit, ya, sampai berjilid-jilid tebalnya, yang dikarang oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Di dalam tafsir namanya Al-Bahrul Muhit, Al-Bahrul Muhit jilid 3 halaman 250 diterangkan tafsiran daripada ayat 85 tadi. Kata beliau, al-muradu bil Islam, tadi kan ada ayatnya wa may yabtaghi ghairal islami dina. Wal muradu, al-muradu bil Islam syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayyana ta'ala anna man taharra, ya, ba'da mab'asihi bi syari'ati ghairi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ghairu maqbulin minhu. Artinya yang dimaksud dengan wa may yabtaghi ghairal islami dina, yang dimaksud dengan Islam tadi, kata-kata Islam adalah merupakan agama dan syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang beragama, ya, namun tidak mengikuti apa yang dibawa sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ghairu maqbulin minhu, maka tidak akan diterima darinya. Kemudian Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit ini menjelaskan, menambahkan penjelasannya ketika menafsirkan minal khasirin, di mana orang yang memeluk agama selain agama Islam tidak akan diterima darinya dan termasuk orang yang akan merugi. Nah, kata beliau bahwa al-khusran fil akhirah huwa hirmanus sawabi wa husulul iqabi. Yang dimaksud dengan mereka akan merugi di akhiratnya adalah maksudnya hirmanus sawabi, akan terhalang daripada mendapatkan pahala dari Allah. Artinya segala amaliyah walaupun aktivitasnya ibadah sosial, tapi karena enggak beragama Islam itu akan terhalang dapat pahalanya dari Allah, karena kunci untuk syahadatain agama Islam tadi enggak terbuka, ya, sehingga pahala-pahala yang harusnya dia terima menjadi terganggu gara-gara enggak beragama Islam. Yang kedua, wa husulul iqabi, dan akan mendapatkan iqab, justru siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat kepada Allah yang harusnya udhulu fisilmi kafah, harusnya kalian masuk ke dalam agama Islam secara totalitas, malah enggak masuk. Berarti kan membangkang kepada Allah. Maka wajar orang yang semacam ini, kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, akan mendapatkan iqab atau azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil dari Al-Quran, tidak kurang 5 ayat yang begitu terang benderang, ditambah dengan tafsir-tafsirnya, tidak kurang 5 tafsir Al-Quran sebagai memperjelas
supaya jangan pendapat ini Ahmad Dimyati Badrul Zaman aja, akan tapi ini adalah merupakan pendapat atau penjelasan dari pakar-pakar tafsir Al-Quran yang diakui oleh dunia Islam. Terakhir kaitan dengan tadi hadis, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa agama Islam ini agama istimewa yang memang tidak sama dengan agama yang lain? Ini saya telaah, ada dalam sebuah kitab hadis namanya Al-Jami'us Shaghir bil Ahadits Al-Bashir An-Nazir. Ini dikarang oleh Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dari Mesir yang wafatnya 911 Hijriah. Yang di dalam kitab ini kalau kita baca Pak Haji Andre dan pemirsa, karena hadisnya pendek-pendek, singkat padat, tidak kurang 10.000 hadis. Nah, di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir bil Ahadits Al-Bashir An-Nazir, ya, tepatnya pada juz 1 halaman 123, karena kitab ini satu jilid tapi 2 juz, ya, juz awal dan juz sani, juz pertama dan juz kedua. Nah, adanya pada juz pertama halamannya 123, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Ya, ada ustadz yang suka menambahkan ya wala yu'la alaih. Nah, sementara di kitab yang saya teliti ini nggak ada kata-kata alaihnya, cukup sampai wala yu'la. Artinya apa? Al-Islamu, agama Islam itu ya'lu, adalah agama yang tinggi, wala yu'la, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, ini hadis riwayat Imam Ar-Ruyani, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dari Aiz bin Amr namanya. Ya, bisa dibaca hadisnya di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir juz 1 halaman 123. Sebagai hulasah Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah saya kemukakan dalil-dalilnya yang begitu terang benderang, tegas dan jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak kurang dari 5 ayat Al-Qur'an, dan ditambah dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sudah bacakan tadi, maka sebagai hulasah kesimpulannya, tidak benar ya ucapan atau pernyataan seorang pejabat yang menyatakan bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Ya, saya garis bawahi di sini tentunya Tuhan maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar menurut pandangan Allah semua agama yang ada di dunia ini yang menyembah kepada Allah, menyembah kepada batu dan kepada kayu dan yang lain-lainnya misalnya benar semua. Tapi yang benar menurut Allah dalam Al-Quran dan menurut hadis, menurut Nabi dalam hadisnya adalah hanya agama Islam. Sehingga orang yang tidak beragama Islam, tadi dinyatakan dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 85, tidak akan diterima oleh Allah kalau memeluk agama selain Islam, dan di akhiratnya akan menjadi orang yang rugi. Yang ditafsirkan oleh Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, yang maksud rugi di sini bahwa segala amal ibadahnya, pahalanya tidak akan diterima. Jadi istilahnya sia-sia, ya, nihil, karena tidak ada syahadatain di dalam dadanya, tidak ada tauhid. Yang kedua, justru wa husulul iqab, dia akan mendapatkan azab dari Allah karena membangkang, tidak nurut untuk masuk ke dalam agama Islam. Padahal Allah telah berfirman udhulu bisilmi kafah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat dan tercerahkan Pak Andre. Ya, dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih lagi. Ya pemirsa, inilah 5 dalil yang sudah diungkapkan oleh Murabi kita. Ya, ternyata luar biasa ya, bahwa yang dipandang tadi agama itu semua sama, tapi menurut pandangan Islam, ya, menurut Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala gitu Pak ya. Jadi ini memang dijawabnya ya nggak sama kan begitu. Kalau misalnya pejabat yang menyatakan semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing, itu masih kita terima, masih kok. Tapi kalau semua benar di mata Tuhan sehingga apa agamanya adalah dibenarkan, ini akan bertentangan sekali dengan firman Allah sendiri.
atau dijawab atau diungkapkan begini bagi ini benar kata Tuhan itu semua agama sama, tapi Tuhan yang mana itu kan jelas itu ya. Ya, kalau kita tadi itu menurut Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kajiannya kita sampaikan ini bagi ya, dan Quran itu firman-Nya. Ya. Dan kalau hadis-hadis mungkin ada yang istilahnya doibnya atau maudunya, kan kalau ayat Quran kan semuanya mau, ya artinya tidak ada yang Quran misalnya ayatnya doib nih. Ya. Jadi kita juga kan nggak menyenangkan pada agama lain, silahkan aja. Ya, yang jadi kita itu kan lakum dinukum waliyadin bagi itu sepakat. Betul. Jadi tidak menyalahkan atau menghina kepada agama yang lain, cuma menyatakan bahwa semua agama sama, ya itu yang salah. Ya. Tapi kalau Islam juga persis sama dengan yang lain, sehingga mau Islam kayak mau ke sana ya silahkan aja, menurut Tuhan benar semuanya masuk surga. Nah ini yang tidak sesuai dengan ayat Quran tadi. Iya betul. Ya. Itu yang kita luruskan, mudah-mudahan pemirsa juga akidahnya semakin mantap. Amin, itu yang kita harapkan. Terima kasih. Ya baik pemirsa, saya kira cukup jelas ya, mudah-mudahan ini jadi pencerahan dan insya Allah kita bisa berjumpa pada kajian berikutnya. Kita tutup taklim kita hari ini ya dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama bagi Anda.